Dia dulu pada saat ada wabah COVID, dia diserang oleh banyak pengamat yang mengatakan perusahaan si Luhut ini mengambil manfaat dari bisnis alat-alat kesehatan. Dia bantah dengan segala macam kata-kata dia yang luar biasa. Saya tentara lah segala macam. Kemudian dibuktikan oleh para pengkritik itu. Habis itu dia keluarkan pernyataan bahwa enggak, itu hanya mencari dana untuk kegiatan sosial. Dikejar lagi bahwa bukan untuk kegiatan sosial saja tuh, karena itu cukup besar. Kemudian dia diam. Ketahuan bohongnya kan. Luhut itu katanya pembohong dan penjilat. Ini ada masalah apa? Kita tersambung dengan Pak Sunarko atau Maijen Purnawirawan Sunarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maijen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini susah sekali kayaknya menghubungi Pak Narko ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi yang bukan pertama saja, bukan yang terakhir gitu ya. Tetapi mudah-mudahan besok bisa banyak kita berdiskusi. Pak Narko, saya ingin memulai dari pernyataan keras Pak Narko terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Wah, nggak tanggung-tanggung, pembohong dan penjilat. Silakan Pak, dieksplorasi kenapa sampai muncul pernyataan demikian. Gini Pak Refli, kalau tidak salah itu keluar pada saat saya podcast dengan Santana TV atau Sarika TV lah, dua YouTuber itu. Ya, karena menanyakan tentang pernyataannya Luhut Panjaitan yang mengatakan bahwa Forum Purnawirawan yang menyampaikan 8 poin pernyataan itu kampungan. Terutama soal pemaksulan Gibran, kampungan katanya. Terutama tentang Julan Gibran. Saya kenal Luhut Panjaitan dan kita semua juga tahu, cuman nggak mau ngomong saja. Siapa Luhut di eranya Jokowi ini? Dulu waktu Pilpres 2019 lah, Luhut mengatakan, menyindir Prabowo, bilang begini, tentara jadi pecat, masa mau jadi presiden? Enggak lah. Itu sebetulnya masalah yang bisa kita baca siapa itu Luhut. Nah, kemudian setelah era Jokowi, dia kan jadi apa? Dia tuh di mana-mana disebut sebagai menteri segala urusan. Saking rakusnya pada jabatan. Dia terus ngomong kita kampungan katanya. Nah, karena itu saya katakan Luhut ini manusia pembohong, penjilat yang sangat rakus. Saya tambah lagi, sangat rakus atau serakah. Dia dulu pada saat ada wabah COVID, dia diserang oleh banyak pengamat yang mengatakan perusahaan si Luhut ini mengambil manfaat dari bisnis alat-alat kesehatan. Dia bantah dengan segala macam kata-kata dia yang luar biasa. Saya tentara lah segala macam. Kemudian dibuktikan oleh para pengkritik itu. Habis itu dia keluarkan pernyataan bahwa enggak, itu hanya mencari dana untuk kegiatan sosial. Dikejar lagi bahwa bukan untuk kegiatan sosial saja tuh, karena itu cukup besar. Kemudian dia diam.
ketahuan bohongnya kan. Kemudian dia era ini menjelang Pilpres 2024, dia mengatakan saya punya big data, sekian ratus juta rakyat di Indonesia mengendaki Jokowi 3 periode. Dikejar mana itu big data? Nggak ada. Dan dia pernah ribut sama si Said Didu. Said Didu bilang, oke, kalau mau minta data saya, kita bikin forum terbuka lain. Diam dia. Ya karena pembohongnya saja. Itu pembohongnya. Dan banyak lain lah, banyak. Kalau saya sebutkan, saya harus buka catatan lagi di kepala saya itu. Kalau dia tuh banyak sekali berbohong. Nah kemudian menjilat. Pada era-era dia jadi menterinya Jokowi, dia pernah mengatakan, silakan mungkin Pak Repli googling ada itu pasti. Beruntunglah bangsa Indonesia ini punya presiden seperti Jokowi. Kalau jadi tentara itu jadi Kopassus. Ini kan menjilat kan. Iya, beruntung dia. Rakyat buntung banyak sekali kok. Dengan kebijakan-kebijakan Jokowi yang menindas rakyat kecil. Nggak peduli dengan penderitaan rakyat. Hanya segelintir orang yang mungkin diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun pemerintahan. Kemudian kemarin sedang ribut-ribut yang menuntut mengadili Jokowi karena 10 tahun dia memimpin negara ini, bikin bangsa ini kacau balau. Atau paling halus yang tidak baik-baik saja. Dia katakan gini, 10 tahun saya mendampingi Jokowi, nggak pernah saya lihat tuh Jokowi melanggar konstitusi dan melanggar hukum. Saya bilang, yang buta dia atau saya? Yang picek si Luhut atau saya? Dunia saja menuntut, memberi predikat kepada Jokowi bahwa dialah kepala negara atau nomor berapa, nomor 2 atau nomor 3 paling korup dan terlibat tindak kriminal. Rakyat dari Sabang sampai Merauke menuntut tangkap dan adili Jokowi. Dia bilang katanya nggak pernah melihat Jokowi melanggar konstitusi dan hukum. Ini menjilat nggak? Ini penjilat tidak? Belum lagi selama dia menjabat sebagai menteri, dulu katanya menteri apa itu, Menko Investasi Maritim dan Investasi. Hampir semua jabatan dia rangkap-rangkap. Celaka nggak itu? Dari dulu kita selalu menyatakanlah, usahakan nggak rangkap-rangkap jabatan lah, kecuali yang penting banget. Celaka nggak itu? Belum kalau masalah pribadi, perusahaan pribadi, ya udah nanti kalau ngomongin masalah perusahaan pribadi yang begitu banyak, dikira kita iri. Enggak, kita nggak ada yang iri. Mau dia kuasain apapun terserah. Tapi jangan negara ini yang jadi korban. Notabene rakyat Indonesia yang menderita gitu. Pak Narko ya, ada satu hal yang menjadi tanda tanya besar ya. Bahwa Pak Luhut ini katakanlah mantan atasannya Pak Prabowo waktu di Kopassus ya, pernah satu masa yang sama ya. Pak Luhut ketuanya, wakilnya Pak Prabowo. Kemudian Pak Luhut ini pula yang menjadi yang backup mati-matian Pak Jokowi melawan Prabowo Subianto. Tapi sekarang kenapa Prabowo masih mengangkatnya sebagai pejabat yang penting dan ikut dalam sidang kabinet segala, bahkan walaupun dalam tanda kutip cuma ketua Dewan Ekonomi Nasional, masih terlihat powernya begitu kuat. Bagaimana menurut pendapat Pak Narko? Kalau mau tahu masalah itu yang paling tepat dan paling benar, tanya langsung kepada Prabowo. Kenapa manusia yang sudah merendahkan martabatnya masih dipakai? Kalau menurut saya inilah kelemahan pribadi, kelemahan leadershipnya Prabowo. Atau ada sesuatu masalah pribadi Prabowo yang diketahui Luhut yang dijadikan kartu truf atau sebagai kunci sehingga Prabowo nggak berani. Tapi saya pernah ngomong, Prabowo itu baik
sebagai manusia, tapi sebagai pemimpin dia lemah, saya bilang. Sekarang dia udah presiden, masih mau diatur-atur sama bekas presiden. Jadi di samping dia lemah, mungkin dia punya juga satu kelemahan yang dipegang oleh kelompok-kelompok lain, ya kelompoknya Jokowi CS, di dalamnya ada Luhut. Masalahnya apa? Wah, mungkin kita harus rembuk dengan banyak orang. Tapi terlihatlah banyak hal yang sehingga membuat, ya istilah yang paling gampang, Prabowo juga tersandra. Kalau tidak kan Prabowo kan orang nomor 1, memegang otoritas di negara ini, terutama di masalah-masalah di pemerintahan eksekutif itu luar biasa. Lihat sekarang, dia masih belum mengambil tindakan-tindakan keras terhadap pembantu-pembantunya, titipan si Jokowi, yang sudah tahu ini orang-orang yang boleh dikatakan punya catatan negatif tentang hukum. Gak perlu disebut lah, di menteri, di kepala badan kayak gitu. Aneh. Pak Narko ya, Pak Narko kan bisa dibilang dalam deretan TNI AD juniornya Pak Luhut ya. Kenapa begitu terbukanya mengkritik Pak Luhut ini? Apa karena ini sesuatu hal yang memang harus disampaikan ke masyarakat atau karena apa, Pak? Luhut sudah sangat keterlaluan. Memang harus disampaikan kepada masyarakat. Luhut ini kerjaan mulutnya kan bisa kali, ngancam sana, ngancam sini. Dikira dia tuh merasa paling pinter, merasa paling berjasa, merasa paling suci di negara ini. Lihatlah pernyataan kalau kita googling, dia tuh merasa paling pinter, merasa paling berkuasa, merasa paling berjasa, merasa paling suci. Merasa, saya katakan ya. Yeah. Semua kalau ada orang yang mengkritik berbeda pendapat sama dia, kalau nggak dia bilang kampungan, dia bilang pergi ke luar negeri, pergi ke sana. Larilah kau pergi sana ke luar negeri. Yang jelas harus tidak boleh ada melanggar konstitusi. Makanya dia nggak melanggar konstitusi. Banyak hal. Dia selalu membelaping indah kata-kata sehingga harapannya orang takut sama dia. Tapi saya katakan, dia itu merasa paling pinter, merasa paling berjasa, merasa paling berkuasa, merasa paling suci. Saya pernah ngomong, ada nggak yang bisa membelikan cermin besar kasihin ke dia biar dia bisa bercermin? Itu kalau istilah orang dulu, ini kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Pak Narko, kapan terakhir ketemu dengan Pak Luhut? Saya memang nggak mau ketemu, udah lama saya nggak pernah ketemu. Kemarin waktu acara silaturahmi Angkatan Darat, Pak Narko termasuk yang diundang atau nggak diundang, Pak? Nggak diundang. Oke. Yang setahu saya, yang kemarin ikut deklarasi itu, ya kita punya senior yang paling senior, Pak Triswisno. Ada satu orang, nggak usah saya sebutnya, saya hadir. Yang lain nggak ada yang hadir saya lihat. Jadi ada yang hadir tidak hadir tidak diundang, tapi ada yang tidak hadir walaupun diundang begitu ya? Ada yang diundang tapi tidak hadir. Saya tahu orangnya, tapi nggak usah saya sebut. Dia bilang sama saya karena tanya, kok ini senior saya, kok kamu diundang, saya nggak diundang. Oh, kalau gitu aku diundang nggak usah datang lah, ya terserah bapak Pak. Karena Pak Narko terlalu keras ya, dianggap bahwa Pak Narko kalau kelompok Pak Jokowi bilang wah itu kan residu dari pemilu, sakit hati dan lain sebagainya. Bagaimana Pak pendapat Pak Narko? Silakan dia punya pendapat, tapi
coba kita mau melihat secara jujur dan bersih, apa beres pemilu 2024 kemarin? Saya nggak ada kepentingan kok. Siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Saya nggak pernah punya kepentingan. Oh, saya pingin jadi ini. Saya juga pernah ditawarin kok jabatan tuh. Nggak. Kalau saya berkumpul dengan ini penindas rakyat, haram buat saya ikut bergabung dengan kelompok itu gitu. Nggak punya kepentingan. Apalagi yang kemarin deklarasi itu, Pak Refli. Itu umumnya usianya udah di kepala 7 ke atas. Pak Tri udah 90. Lagi kepentingan dunia yang mau kita cari. Kecuali menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oke Pak Narko, luar biasa ya. Silakan Pak, closing statement Pak. Mau menekankan kembali tuntutan atau deklarasi yang 8 itu, atau mau menyampaikan soal Pak Luhut lagi, silakan closing statementnya. Saya hanya berharap Prabowo dengan jujur mempelajari 8 poin itu. Jangan terpengaruh dengan suara-suara kelompok yang memang tidak menyukai, karena itu banyak sekali. Ya mungkin kenyamanan sekarang terganggu kalau itu dilaksanakan. Banyak sekali. Tapi coba berpikir jujur. Terus ingat-ingat dulu niat founding fathers Indonesia ini memerdekakan diri dari penjajah itu apa sih cita-citanya? Tolong itu aja. Dan kalau memang nanti 8 poin itu ada yang nggak pas, ya kita diskusikan. Kita diskusikan dengan kepala bersih. Prinsipnya demi kemajuan bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Secara benar, jujur, dan adil. Sekarang benar itu susah. Iya. Jujur itu susah dapatnya. Adil apalagi. Penindasan terhadap rakyat kecil itu kasat mata. Nggak jauh dari pusat pemerintahan Republik Indonesia Jakarta ini kok. Pak Narko, satu lagi ya yang saya lupa. Ya. Kan sebelum menyampaikan deklarasi atau 8 poin pernyataan itu kepada Prabowo, kalau tidak salah Purnawirawan ini kan mengajukan minta bertemu atau katakanlah secara langsung menyampaikan itu. Sejak ya mungkin bulan Februari kalau tidak salah, correct me kalau saya keliru, tapi kemudian tidak ditanggapi oleh Prabowo, begitu Pak ya? Atau gimana? Betul. Jadi sebetulnya 8 poin itu kita dapatkan juga dari semua komponen masyarakat lah. Sejak awal tahun kita udah bicarakan. Ini kita perlu berikan masukan kepada pemerintahan Prabowo supaya jalan pemerintahan ini ya adil, jujur, dan ya sesuai dengan konstitusi yang benar, bukan konstitusi yang sudah diacak-acak. Nah, setelah itu pada Februarinya kita bisa formulasikan 8 poin itu, kemudian ditandatanganin oleh 5 jenderal pada sekitar ya pertengahan dan akhir Februari. Ini yang jenderal bintang 4 ya? Ya, bintang 4 semua itu. Jenderal Bahru Roji, Jenderal Tiasno, Laksamana Selamat, Marsikal Hanafi Asnan, kemudian diketahui oleh Pak Tri. Oke. Iya. Karena kita ya mengkomunikasikan, menanyakan, meminta masukan dari Pak Tri sehingga Pak Tri juga setuju itu mengetahui. Nah, setelah itu kita bikin surat kepada Presiden. Ada buktinya bahwa kita ada 8 orang ingin silaturahmi kepada Presiden Prabowo sambil menyampaikan 8 poin itu. Kita tahu sampai ke Setnek ada tanda terimanya. Kemudian kita tunggu 2-3 minggu nggak respon. Kita bikin surat kedua. Intinya menanyakan surat kita itu diterima atau tidak, dan bagaimana lah jawaban dari Presiden. Surat kedua itu yang tanda tangan adalah Letnan Jenderal Marinir Soeharto dan saya.
sampai kemudian mendekati Idul Fitri tidak ada jawaban. Kemudian ya kita dalam suasana Idul Fitri ya kita selalu down lagi tuh. Nah setelah habis Idul Fitri ya kita sekaligus silaturahmi ya kita sampaikan pernyataan itu secara terbuka tanggal 17 April itu. Jadi kita udah bikin, kita sebetulnya tidak mau deklarasi kalau memang waktu itu kita silaturahmi tertutup diterima oleh Presiden Prabowo. Itu juga dapatin gedung kita diganggu 3 kali. Sampai dapatnya itu di gedung salah satu yayasan Al Musawarah di Kelapa Gading. Kita harus buat pernyataan tertulis karena sudah ditolak. Kita akan bertanggung jawab terhadap semua dampak kegiatan silaturahmi kita di sini kepada pengelola gedung. Kalau enggak ditolak. Itulah kondisinya. Nggak ada bedanya dengan kondisi waktu Jokowi dulu. Kita juga setiap mau pakai salah satu gedung selalu ditolak. Agak miris juga ya, padahal yang memakai ini Purnawirawan Jenderal 103 yang tanda tangan, kemudian ada 73 Angkatan Laut, 63 Angkatan Udara Jenderal, kemudian 91 Kolonel. Rupanya mereka tuh takut sama dosanya sendiri. Jadi semua orang ditakutin. Mereka tuh takut dosanya sendiri dibuka. Oke. Terus habis itu dia bilang, kita ini kelompok sakit hati. Gak ada urusan sakit atau tidak. Karena kita ngelihat memang negara ini jalannya compang-camping. Itulah Pak Refli. Oke, makasih Pak Narko ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi untuk hal-hal lainnya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.